Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kasus kulo, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau dapet antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mereka ini yo kasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik, karena dia zinanya ya bayar, ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek, nggak berkebelah porno. Paham? Lu boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh kan bayar. Terus tengok penonton itu baik. Wajar dulu ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut ngomong kulo. Gak jawab tenan, gak siap. Nguruknya gue lah jawabanku. Gak usah kuskan orang satu aku rarok ya, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebeli Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Rasa tersinggung, biasa wae itu. Anggap aja mau mengarpe pangeran kowe tak kei dong. Lah kae modal lowor. Itu ya Pak. Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS pada bulan gaji, paham ya? Gue aja dikit. Lah itu nah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi aku pembeli yang baik. Tidak contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh berdina yang musola yang masjid tapi tidak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak uang kan saya protes uang itu gua masuk beun soleh jadi kalau si uang soleh mangkal no semua rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara nopo aurat itu salah makam masih protes PNS jadi gua mau pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi, nyumbang 10 juta. Yang tukang etika, 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang
10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong cek ono sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau orang terkenal ngalim, itu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulutnya. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Kalau Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak dibayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak orang rapopo. Pokoknya nanti demi anak bucu ini rata kau malah apik, jadi ajaranku, kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi uang tetap segan, tetap teko, tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, andikan sampean tidak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai ku kados kulo nu lebih nyai 5 tahun, bapak 2000. Pun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nating idiotnya bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kulo diturunan, kulo termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do seperti. Gus kulo niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung keluar termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa ilang ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Oke kok kan misoi napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, harus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok dia ini ratulat kopiah, dia ratulat apa? Kopiah, memang dia mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti sholat kopiah, kok abadi, wah dia karpe kiai ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu abadi, kopiah gak pernah mergawe, ngurusin dia ini tetap kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip kok, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini sih orang nongkrong, gue semua tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang alim gak wajib sungkan dong bodoh nopo ngalim deh. Kalau takut, jenengan nggak bisa takut, salah jenengan nggak bisa takut. Jangan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau sampai mangkal, kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji, gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono iki. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tarusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Tanduk harus tinggi kawan. Kayaknya mobil harus aku tuh cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Kenapa tadi jenazah? Jenazah cuma foto. Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang menerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jera etis loh. Lho boten iki kana tak bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nek kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau itu saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lantir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantau wedel, kadang ngekei imam. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diurut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu
itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kesini saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top ya wong top podo menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu wa taala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang kan juga gitu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amat. Amil solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Buat prospek ora, buat tinggal di ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah tuh nggak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah. Tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato plang-plang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, itu pantangan tuh nanti bukan diundang. Lupa gue di sana sebagai tak desa nama wah orang situ. Ben kualat. Justru jadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo ngaji sing bermewah nopo oh ben kualat jadi ini penting kalau terangkan termasuk irfaul ilmu itu nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Terus metu deh nih, mau wong ganggu bulan madu kan mangkel, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek, terus apa? Lampu cilik lho. Senter apa? Senter sama gongo edan ya. Senter. Oh, senter cara bahasa Rempang lho. Apa liane situ? Oh. Kentir kalau kentir. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Ublek orang nyerempel. Keteringan kelapatan kentir. Mungkin rawani bakat tak sendiri. Pasti kena. Ublek terang. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu dia diparani nganti doma. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikir dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman, biar sampai biasa karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu, biar sampai biasa transaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Dontowat. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mergo ngrabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takut lu rapotnya elek kabeh. Iku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah kira iman, jelas denglone anak ini langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hati soka, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Iya. Iku dene nganggo sepatu bude medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau bergora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lalu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Ruhin semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat isi juga sering kan. Bener cocokan keluar bagi ini cocokan antara mengalir pak. Ini bukan nanti yang loh. Namun keluar bagi mau cara tak cerita nih mangkel tapi kan atas kejenis kan. Tapi dia ini tetap ngaku nih. Mati emak kejenuhan ngalir macam nanti nih jadi apa? Obat ini subuh kan hati apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jadi. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai kerawali aku berterus santai no wiridan, nawali kesok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Apa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan di malah tambah dosa, mungkin haram loh. Negeri ngaji, pun pulau nanti di Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diolah oleh? Lah anak bodoh bertenang, Tuhan mumpung ketika lo beriku, jangan kamu. Dari mumpung ketika lo beriku, jangan kamu. Oh santri elek, elek lapis meninggalkan salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujud dia sering. Jadi kamu Nabi kamu gue cuma ngandalo tafakur kok, tapi gue dewe ora tahu sujud. Nah gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun gak ada kula niku paham. Jadi kadang wonten kadang dua sedikit panik, cuma jenengan waktu itu di gunung itu, ben aku terperan matur nuwun ada aku ngembang, tetap ada nopo, sudah sama nopo ada gede, tetap ada gulo, tetap nopo, cangkem naik teleng gunung itu lebih adu rembang, paham nopo,